Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Ulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan implementasi regresi linear berganda menggunakan Python. Pada penelitian ini, saya ingin mengetahui apakah biaya promosi dan jumlah karyawan berpengaruh terhadap pendapatan. Tujuan analisis ini adalah memperoleh persamaan regresi, mengetahui pengaruh kedua variabel bebas terhadap pendapatan, serta melakukan prediksi menggunakan Python. Variabel yang digunakan yaitu pertama, Y sama dengan pendapatan. Yang kedua, X1 sama dengan biaya promosi. Yang ketiga, X2 sama dengan jumlah karyawan. Data yang digunakan terdiri dari 10 observasi. Yang pertama, impor library. Pertama, saya mengimpor library yang digunakan. Impor pandas ASP. Impor stas models .api ASM. Library pandas digunakan untuk membuat dan mengelola data dalam bentuk data frame, sedangkan stas models digunakan untuk melakukan analisis regresi dengan metode ordinary least squares atau OLS. Yang kedua, memasukkan data. Selanjutnya, saya memasukkan data penelitian. Data terdiri dari 3 variabel, yaitu yang pertama, promosi sebagai variabel bebas pertama atau X1. Yang kedua, jumlah karyawan sebagai variabel bebas kedua atau X2. Yang ketiga, pendapatan sebagai variabel terikat atau Y. Jumlah data yang digunakan sebanyak 10 sampel. Nah, yang ketiga, menentukan variabel. Selanjutnya, saya menentukan variabel bebas dan variabel terikat. X sama dengan data dalam kurung promosi karyawan. Y sama dengan data dalam kurung pendapatan. Kemudian saya menambahkan konstanta menggunakan fungsi. X sama dengan sm.add garis bawah konstans buka kurung X. Konstanta diperlukan agar model dapat menghitung nilai interpretasi, sehingga persamaan regresi menjadi Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2Y sama dengan A ditambah B garis bawah 1X garis bawah 1 ditambah B garis bawah 2X garis bawah 2Y sama dengan 2 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, di mana yang pertama A adalah konstanta, yang kedua B1 adalah koefisien promosi, yang ketiga B2 adalah koefisien jumlah karyawan. Nah, yang keempat itu membuat model regresi. Model regresi dibuat menggunakan perintah. Hasil sama dengan sm.ols buka kurung y x tutup kurung titik fit dalam kurung. Metode OLS atau ordinary least square digunakan untuk mencari persamaan regresi terbaik dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Kemudian hasil analisis ditampilkan menggunakan print atau hasil summary dalam kurung. Nah, yang kelima, menjelaskan output. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, nilai R squared sebesar 0,99, artinya sekitar 99,9%. Variasi pendapatan dapat dijelaskan oleh biaya promosi dan jumlah karyawan, sedangkan sisanya sekitar 0,1% dipengaruhi faktor lain di luar model. Uji F. Output menunjukkan F statistik sama dengan 3880. Yang kedua, prop atau F statistik sama dengan 2,20 dikali 10 minus 11 kuadrat. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model regresi layak digunakan dan kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan. Yang keenam, persamaan regresi.
berdasarkan output diperoleh. Yang pertama, konstanta sama dengan 13.185. Yang kedua, koefisien promosi sama dengan 5.057. Koefisien karyawan 2.192. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 13.185 ditambah 5.057 X1 ditambah 2.192 X 2Y sama dengan 13.185 ditambah 5.057 X garis bawah 1 ditambah 2.192 X garis bawah 2Y sama dengan 13.185 ditambah 5.057 57 X1 ditambah 2.192 X2. Artinya yang pertama konstanta 13.185 menunjukkan bahwa jika promosi dan jumlah karyawan dianggap 0, maka pendapatan diperkirakan sebesar 13.185 juta rupiah. Yang kedua, koefisien 5.057 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah biaya promosi, pendapatan diperkirakan meningkat sebesar 5.057 juta rupiah dengan asumsi jumlah karyawan tetap. Yang ketiga, koefisien 2.192 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 orang karyawan, pendapatan diperkirakan meningkat sebesar 2.192 juta rupiah dengan asumsi biaya promosi tetap. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Python, diperoleh persamaan regresi. Y sama dengan 13.185 ditambah 5.057 dikali 1 ditambah 2.192 X 2Y sama dengan 13.185 ditambah 5.057 dikali garis 1 ditambah 2.192 X garis bawah 2Y sama dengan 13.185 ditambah 5.057 dikali 1 ditambah 2.192 X 2. Dapat disimpulkan bahwa variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Yang kedua, variabel jumlah karyawan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Yang ketiga, nilai R-squared sebesar 0,999 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hampir seluruh variabel pendapatan. Yang terakhir, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan berdasarkan biaya promosi dan jumlah karyawan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.